Di COVID-19 itu bisa menerjang siapa dan apa saja, ya, tak terkecuali sektor agama. Masih ingat kan Ramadan kemarin ambyar tanpa kemeriahan. Di depan mata nih nanti ada 2,5 juta calon jamaah haji sedang menanti, termasuk 230.000 calon jamaah haji asal Indonesia. Lalu apakah hajian tahun ini juga ambyar gara-gara pandemi? Ya? Saudi juga pasti putar otak, usaha semuanya dikerahkan, segala usaha dikerahkan. Selain jadi sumber devisa, ini juga tentang hajat orang banyak. Tapi apakah siap dengan segala resiko? Ya kan? Nah, secara diplomatis Saudi berkata harus siap selenggarakan haji di berbagai situasi. Tapi keselamatan jiwa adalah prioritas utama. Nah, maka kata Menhaj Saudi akhir Maret lalu, tunggu dulu sampai situasi jelas. Jangan buat kontrak-kontrak. Lalu apakah ini lampu kuning menuju lampu merah? Ya kan? Kalaupun tahun ini hajian ambyar, ini bukan yang pertama kali. Setidaknya sudah 40 kali hajian gagal terlaksana dalam sejarah. Sejak mula diwajibkannya tahun 9 Hijriah sampai 1440 Hijriah. Ya kan? Penyebabnya macam-macam. Mulai dari krisis ekonomi, politik, instabilitas keamanan hingga pandemi. Dan yang paling banyak adalah karena disebabkan wabah pandemi. Nah, lalu pertanyaannya, akankah COVID-19 ini menjadi penyebab gagal haji yang ke-41? Wallahu a'lam. Gitu. Nah, yang pertama kali terjadi dan yang paling sadis itu ketika Qaramitah, elemen campuran Syiah Islamiyah berkuasa. Persis sehari jelang wukuf tahun 317 Hijriah, pedang pasukannya menghunus kurang lebih 30.000 jamaah haji di depan Ka'bah. Darah berceceran di mana-mana, di lantai dan di dinding Ka'bah. Bahkan sekitar 3.000 mayat dicampakkan di area sumber Zam-Zam di situ. Hajar Aswad mereka curi, mereka bawa ke markas mereka di Hajar, Bahrain saat ini. Apa pasalnya? Jamaah haji dianggap menyembah batu, tradisi jahiliyah, maka halal darahnya. Nah, hati-hati, model kayak gini banyak sekarang. Gak main-main. Sejak itu selama 10 tahun gak ada satupun orang yang wukuf di Arafah, haji ambyar. Kemudian ketika pecah perang salib dan Al-Quds dikuasai oleh mereka tahun 492 Hijriah, semua jalan menuju Mekah tidak aman. Akibatnya 5 tahun tidak ada hajian, ambyar haji 5 tahunan. Terus juga sama terjadi tahun 1798 Masehi saat Napoleon Bonaparte menginjakan kaki di Mesir. Sama, ambyar juga. Dan yang disebabkan karena wabah juga banyak, antara lain tahun 1858, terus 1871 dan tahun 1930. Bahkan ada yang berlangsung tahunan. Maklum dulu belum kenal vaksin, ya, nggak kayak sekarang. Jadi kalau kita lihat dari data sejarah, ya ini bukan yang pertama kali kalau hajian nggak terlaksana. Nah, kemudian boleh dong hajian dihentikan sementara, apalagi syarat haji kan istita'ah, cukup biaya, cukup bekal, sehat fisik, aman perjalanan, dan keselamatan jiwa tentunya harus diutamakan. Begitu. Sholat Jumat aja dan sholat jamaah yang jumlahnya puluhan jamaahnya, ratusan, mungkin bahkan ribuan bisa dihentikan karena pandemi. Apalagi kerumunan sekitar 2,5 juta orang di satu waktu dan satu tempat yang sama. Ini terlalu riskan. Kalaupun dipaksakan, kosnya akan tinggi sekali. Lalu siapa yang mau menanggungnya? Ya kan? Tidak sulit lah bagi Saudi untuk memutuskan. Toh negara-negara Islam pun ya sangat memaklumi hal ini gitu. Ulama juga udah siap dengan segudang dalil.
Walau sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengumumkan ini, tapi ulama memang selalu siap siaga jadi pemadam kebakaran. Ya tapi gitu. Setelah api padam dilupakan. Ya itu biasa. Ya, jadi semoga Allah kasih yang terbaik aja lah buat semuanya. Kita cuma bisa berdoa ya. Semoga pandemi cepat-cepat diangkat biar haji nggak ambiar, ya kan? Iya udah. Oh, bang ini.